Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fikani Artika, NIM 21802000012, dan teman saya. Dan saya Nurul Hidayah, NIM saya 21802000010. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai audit atau pemeriksaan hutang jangka panjang dengan dosen pengampu Ibu Revina Sawitri. Kali ini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu pengertian hutang jangka panjang. Pengertian hutang jangka panjang yaitu suatu kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh temponya lebih dari setahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh hutang jangka panjang yaitu dari bank berupa kredit investasi, utang obligasi, utang kepada pihak induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang pensiun, dan utang wesel jangka panjang. Selanjutnya ialah liabilitas jangka panjang. Contohnya yang pertama, kredit investasi atau long term loan. Kredit investasi yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Yang kedua, utang obligasi atau bond payable. Utang obligasi yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut jenis-jenis obligasi. Registered bond atau obligasi yang mencantumkan nama pemilik di sertifikat obligasinya sehingga jika dipindah tangankan harus di-endorse di bagian belakangnya. Kemudian coupon bonds atau bearer bonds, obligasi atas unjuk yang tidak mencantumkan nama pemilik di sertifikat obligasinya sehingga tidak perlu di-endorse pada saat dipindah tangankan. Selanjutnya, term bonds atau obligasi yang seluruhnya jatuh tempo pada suatu tanggal tertentu. Kemudian serial bonds, obligasi yang tanggal jatuh temponya bertahap pada beberapa tanggal tertentu. Convertible bonds, obligasi yang bisa ditukar dengan surat berharga. Callable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut untuk melunasi obligasi tersebut sebelum tanggal jatuh temponya. Kemudian secure bonds atau obligasi yang dijamin dengan harta perusahaan. Selanjutnya yang ketiga mesti dalam liabilitas jangka panjang, yaitu wesel bayar atau promissory notes atau pronotes yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yakni suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau yang bisa disebut dengan holding company atau perusahaan afiliasi atau affiliated company, biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru memulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Pinjaman tersebut bisa dikenakan bunga, bisa juga tidak. Yang kelima, utang subordinasi, yakni utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat, yaitu tanpa bunga, baru dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya, mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Yang keenam, bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berupa short term loan atau long term loan. Yang ketujuh, utang leasing atau utang dalam rangka sewa guna adalah utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap atau dalam bentuk capital lease atau sales and leaseback dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Poin yang selanjutnya kita bahas adalah tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Untuk menentukan apakah terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau tes yang dijamin sudah beridentifikasi. Liabilitas jangka panjang dalam valuta asing
Pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang yang selanjutnya adalah untuk menentukan apakah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat, dan merupakan beban perusahaan. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Poin yang selanjutnya yaitu penyajian kewajiban jangka panjang sesuai PABU dalam neraca. Hutang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Setiap jenis hutang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberi catatan kaki yang cukup jika hal ini diperlukan. Penjelasan yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang meliputi nama hutang, jumlah hutang yang disetujui, jumlah hutang yang ditarik, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, pembatasan dalam pembagian tempo, dividen, keharusan mempertahankan jumlah modal kerja tertentu, dan penjelasan jumlah dan jenis aktiva yang dijaminkan. Umumnya, hutang jangka panjang dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu hutang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan hutang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contoh hutang kelompok pertama adalah hutang bank dan hutang obligasi, sedangkan contoh hutang kelompok kedua adalah pengkreditan yang ditangguhkan, jaminan dari pelanggan, dan hutang garansi produk. Poin selanjutnya adalah macam-macam pengujian terhadap kewajiban jangka panjang. Ada 3 pengujian. Yang pertama, pengujian substantif, di dalamnya terdapat pengujian analitik untuk menghitung rasio. Yang pertama, rasio hutang dengan total aktiva dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua, rasio hutang dengan ekuitas dengan rumus total hutang dibagi dengan total ekuitas. Yang ketiga, rasio times interest earned dengan rumus laba bersih usaha dibagi dengan biaya bunga obligasi. Yang keempat, rasio biaya bunga dengan hutang dengan rumus biaya bunga dibagi rata bunga. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun lalu, rata rasio, atau rasio yang dianggarkan. Pembanding ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan entitas, fluktuasi acak, dan salah saji. Macam-macam pengujian terhadap kewajiban jangka panjang. Pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedur pengujian terhadap transaksi rinci adalah sebagai berikut. Usut penerimaan uang dari penarikan hutang jangka panjang. Yang kedua, mintalah konfirmasi mengenai hutang jangka panjang dari bank dan trust company. Yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. 4. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. 5. Periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang. 6. Periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang. 7. Periksa kepatuhan klien terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur. 8. Periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Yang ke-9, verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi, dan diskonto obligasi dan hutang bunga obligasi. Yang kedua, pengujian terhadap akun rinci. Prosedur pengujian terhadap akun rinci adalah sebagai berikut. Minta atau buatlah daftar hutang jangka panjang. Yang kedua, minta atau pelajari copy trust indenture dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. Yang ketiga, periksalah kesesuaian penilaian hutang jangka panjang dengan PABU. Hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang yang disarankan. Prosedur audit yang disarankan untuk kewajiban jangka panjang adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Kirim informasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo bertanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Selanjutnya, minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Periksa apakah perolehan atau penambahan bunga dan amortisasi atau diskon atau premium dari obligasi, tie-up jumlah beban bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Diskon atau premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai pengurangan atau penambahan dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya adalah periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah hutang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai hutang lancar. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang yang disarankan. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya dan penyajiannya di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha dalam PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan datang, sehingga harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya, lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Lalu tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya, dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan nomor dan tanggal perjanjian kredit serta plafon kredit, nama kreditur, tingkat bunga dan jangka panjang waktu kredit. Mengenai jaminan, apakah berupa aset, jaminan pribadi, atau corporate guarantee, apakah pembayaran bunga dan pembayaran kembali pinjaman dalam rupiah atau mata uang asing, dan apakah ada bank default. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.